siapa pemimpin Indonesia sebenarnya yang mengatur Indonesia ini? Apakah presiden? Menurut saya itu wajah depan. Wajah belakangnya? Wajah belakang itu ketua umum dan sekjen partai. Kadang-kadang nih ketua fraksi ini merasa lebih besar daripada sekjennya, daripada ketumnya. Dia merasa karena dialah menurut undang-undang yang menentukan kemana arah anggota DPR yang bergabung dalam fraksi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita bertemu lagi dalam acara Politik Rio dan tentu banyak hal yang kita bahas setelah kita membahas bagaimana soal partai politik, membahas bagaimana menjadi caleg dan kemudian menjadi caleg jadi. Nah, hari ini kita berubah di tempat studio yang berbeda dan kalau Anda lihat nih di sini ada ruangan patung yang kemudian ada bayang-bayang, patung keadilan. Bayang-bayang gelap ini yang mesti kita putihkan menjadi sebuah jawaban pada kita pembicaraan kita siang hari ini. Ini kita kembali lagi dengan Bung Rafael, seorang wartawan sahabat lama saya yang senior belum nyampe, muda udah lewat. Ya, jadi selamat siang Bung Rafael. Selamat siang Abang Da, kembali bertemu Abang Da. Ya, kita ketemu lagi dalam bicara-bicara santai, ringan tentang politik kekinian Indonesia. Nah, ini agak aneh teman-teman sekalian. Kalau biasanya yang punya podcast itu menanyakan kepada tamunya, hari ini tamunya nanya sama saya. Nah, itu kelebihannya. Mungkin suatu saat saya akan mengundang dan saya akan memberikan pertanyaan. Selamat siang Bung Rafael, dan kira-kira apa yang kita bahas pada siang hari ini? Menariknya begini Abang Da, setelah kita kemarin bahas bagaimana cara menjadi caleg, kemudian apa yang harus kiat-kiat atau strategi yang dilakukan supaya menjadi caleg jadi. Ya. Sekarang kita mau elaborasi Abang Da. Begitu jadi, setelah jadi, ini bagaimana sebenarnya anggota DPR ini harus berlaku baik di partainya, di internal maupun di parlemen. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ pertanyaan saya Abang Da. Bagaimana sih sebenarnya partai itu menentukan atau kriterianya apa? Seseorang yang sudah jadi itu, yang sudah jadi anggota DPR setelah disahkan oleh KPU. Ya. Apa kriteria seseorang itu ditempatkan di suatu komisi ini, komisi 1, 2 dan sebagainya itu? Itu apakah didasarkan oleh kompetensi atau pengalaman mereka masing-masing atau ada faktor-faktor lain gitu Abang Da? Untuk penempatan di komisi Abang Da. Ya, fungsi-fungsi alat kelengkapan dewan. Yes. Ya, jadi begini, partai politik itu yang menjadi peserta pemilu, kemudian dalam masa pemilu menghasilkan beberapa anggota DPR. Benar. Ya, kalau yang lolos parliamentary threshold. Benar. Misalnya dia punya anggota DPR 56, misalnya. 56 itu berarti partai politik itu bisa membentuk fraksi sendiri di DPR. Okay. Apakah itu di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Okay. Pertanyaannya mungkin banyak yang belum tahu apa sih fraksi itu, kan gitu. Benar. Nah, setiap anggota DPR di dalam DPR itu harus bergabung dalam fraksi. Okay. Ya, fraksi itu adalah perpanjangan tangan partai politik di DPR. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya dia fraksi, dia adalah terpilih dari PDI Perjuangan, maka dia masuk dalam fraksi PDI Perjuangan. Oke. Kalau kemudian dia terpilih menjadi fraksi Golkar, anggota DPR dari Golkar, maka fraksi Golkar dan seterusnya. Oke. Nasdem, PAN dan sebagainya. Nah, ketika dia masuk, maka awal yang harus dilakukan adalah fraksi-fraksi itu memilih itu pimpinan DPRD, ya. Walaupun undang-undang menetapkan bahwa pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR. Yes. Itu normalnya. Okay. Pertanyaan, ada nggak kondisi nggak normal? Ada. Okay. Pada waktu pemilu 2014, pemenang pemilu itu PDI Perjuangan. Okay. Tapi tidak jadi ketua DPR. Ketua DPR-nya dari Golkar. Penyebabnya apa, Pak? Nah, karena pada waktu setelah pemilu dan mengetahui bahwa PDI Perjuangan itu menjadi pemenang pemilu, kemudian presidennya juga
kader PDI Perjuangan, maka partai-partai politik, maka fraksi yang ada di DPR hasil pemilu 2009 itu mengubah ya Susduk DPR yang mengatakan bahwa bunyinya itu untuk mencalonkan menjadi ketua DPR itu harus diusulkan minimal itu adalah 6 fraksi kalau tidak salah waktu itu ya. Nah, waktu itu saya di DPR. Ketika itu diubah, maka fraksi-fraksi baru seperti waktu itu Nasdem, kemudian PDI Perjuangan hasil pemilu 2014 tidak otomatis menjadi ketua DPR karena dirubah susduknya setelah DPR terpilih. Menurut saya itu nggak fair ya. Jadi mereka sepakat di DPR itu merubah itu sehingga terpilihlah kemudian dari fraksi Golkar dan kami waktu itu 4 fraksi itu PDI Perjuangan, kemudian Nasdem, Hanura dan PKB itu tidak bisa mengusulkan karena cuma ada 4 fraksi. Nah otomatis pada waktu itu ketua DPR-nya adalah Golkar ya. Pada waktu itu kalau salah saya Pak Setia Novanto. Nah tapi kemudian pada pemilu 2009 berbalik lagi undang-undangnya Susduk jadi diperbaharui, kemudian kembali lagi bahwa pemenang pemilu itu adalah langsung ditetapkan sebagai ketua DPR. Maka terpilihlah Mbak Puan hari ini sebagai ketua DPR. Nah berikutnya adalah pimpinan dewan akan menetapkan ya siapa-siapa yang akan mengisi alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu adalah komisi-komisi ya. Ada banggar, ada balek dan sebagainya ya. Kemudian ada saya lupa, ada makan dewan kira-kira gitu ya. Nah, fraksi-fraksi itu mengusulkan anggota-anggotanya atas persetujuan partai pasti ya. Pengendali tetap partai ini mengusulkan kepada fraksi mengusulkan pada pimpinan dewan untuk si A, si B menduduki menjadi ketua komisi 1 sampai komisi 11 ya. Nah, siapa yang berhak menjadi ketua komisi, maka itu proporsional. Kalau PDI Perjuangan itu pemenang pemilu, maka dia akan mendapatkan ketua komisi lebih banyak ya. Sampai yang paling kecil mungkin hanya dapat 1 ketua komisi. Itu adalah ada rumusnya diputuskan sehingga nanti tidak rebutan. Oke? Rule of game-nya seperti itu. Seperti itu. Nah, siapa yang duduk? Kan itu soalnya. Benar. Nah, yang duduk itu adalah kekuasaannya pimpinan fraksi. Ya, pimpinan fraksi seyogianya itu berkonsultasi kepada pimpinan partainya. Misalnya kepada ketua umum atau kepada sekjen bahwa si A kita dapat jatah menjadi 2 ketua komisi. Siapa yang pantas untuk duduk di 2 ketua komisi itu? Logika sehatnya yang menduduki ketua komisi atau pimpinan komisi itu adalah yang punya latar belakang. Misalnya saya sarjana hukum, maka ketika untuk menduduki komisi 3 yang membidangi soal hukum itu adalah paling tidak mengerti soal hukum. Agar ketika dia memimpin komisi itu dia tahu apa yang harus dilakukan ya. Kemudian ke arah mana komisi itu akan bekerja. Itu sebaiknya ya. Tapi apakah pasti begitu? Ya tidak juga ya. Sekarang ketua komisi 3 itu di PDI Perjuangan si Bambang Pacul ya, Bambang Wulanto itu basicnya bukan hukum ya. Ada wakil ketua dari Nasdem kalau tidak salah Ahmad Saroni bukan sarjana hukum ya. Artinya di politik itu tidak ansih bahwa seorang yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pekerjaan atau tugas komisi itu pasti menjadi terpilih di situ ya. Karena sekali lagi bahwa DPR itu adalah jabatan politik. Semua hal yang berkaitan dengan sebuah keputusan besar, keputusan politik antara pemerintah dan DPR itu biasanya digodok di dalam komisi-komisi. Siapa yang menduduki itu, ya itu gelapnya. Jadi kenapa kok bisa dia misalnya? Benar. Ya itu. Nah, pertanyaannya di situ. Ya disitulah sisi gelapnya itu adalah pimpinan fraksi hanya soal trust mungkin ya. Ada soal trust, ada soal keyakinan, ada soal suka, ada soal tidak suka. Nah itu sangat subjektif. Ya tidak otomatis bahwa seorang profesor doktor pun seorang pengacara atau mantan pengacara, advokat dan sebagainya pasti duduk di komisi 3. Tidak juga. Ya banyak juga misalnya
orang-orang yang bekerja di bidang hukum kemudian tidak menduduki atau tidak berada di komisi tersebut. Ya. Sekali lagi sisi gelap itulah subjektivitas dari para pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik. Oke. Nah, seyogyanya harusnya berlatar belakang pendidikan soal itu dong. Seyogyanya, ya harusnya. Ya. Itu. Oke. Sisi gelap yang kita mau bongkar itu Abang Da, itu faktor-faktor yang pengen kita elaborasi itu faktor-faktor apa di sisi gelap itu yang bisa mempengaruhi itu Bang? Di luar ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Karena gini, kenapa saya tidak bisa menjelaskan pasti apa alasannya selain subjektivitas? Karena namanya gelap, kita hanya bersifat berspekulasi ya. Jadi kita baca-baca, oh ini kenapa? Oh karena mungkin dia orang itu salah satu yang punya pengaruh di partainya. Itu satu. Dia bisa mempengaruhi fraksi, dia bisa punya pengaruh di pimpinan partai. Satu. Yang kedua, itu soal trust, soal kepercayaan. Ya, pimpinan partai dan pimpinan fraksi itu percaya penuh atau terhadap loyalitasnya, kemudian cara dia memutuskan sesuatu, kemudian dia punya leadership, ya, dan dianggap dengan kemampuan itu dia pantas untuk memimpin atau berada pada posisi itu, ya, sebagai pimpinan komisi. Ya. Gelapnya itu ya subjektivitas itu yang nggak bisa kita baca dari kenapa dan kenapa itu, yang pasti itu ada unsur trust dan pengaruh. Saya pikir gitu. Dia diam di ruang gelap ya Bang. Itu ruang gelap ya. Jadi kita hanya bisa meraba-raba. Ini kita bicara soal pengalaman apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di DPR. Jadi saya tidak akan menyebutkan namanya. Ya. Jadi ada beberapa orang sebenarnya, ada beberapa anggota DPR. Misalnya ada persoalan hukum atau persoalan apapun mencuat ke publik. Ya. Kemudian dia pindah dari satu komisi ini ke komisi yang ada masalah itu. Nanti ya Bang Da, setelah ini selesai, dia pindah balik lagi ke sini ya Bang Da. Balik lagi ke komisinya. Nah, someday kalau ada masalah di sana, dia pindah lagi ke komisi sana. Gitu. Orang ini seperti Joker ini ya Bang Da. Ini fenomena ini kita tangkap seperti itu Bang Da. Itu apa yang terjadi ya Bang? Itu biasanya terjadi ketika komisi yang harus ya memilih, misalnya memilih pimpinan KPK. Itu komisi 3. Kemudian komisi 2 misalnya memilih KPU, anggota KPU, ya, Bawaslu dan sebagainya. Kemudian ada komisi 11 memilih gubernur BI, memilih BPK dan sebagainya, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini misalnya satu partai itu punya 9 anggota misalnya. Dari mungkin komisi 11 itu sekitar 52 atau 53 orang anggota, saya lupa. Maka satu partai punya 9. Nah, biasanya fraksi itu ini subjektivitasnya. Ada 9 itu mereka nggak percaya bahwa 4 orang dari 9 itu ini bisa memilih si A misalnya yang dijagokan menjadi pimpinan BPK misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini contoh ya. Maka 4 itu akan ditarik sementara. Ya, karena itu haknya fraksi untuk mengganti dan meletakkan orang. Ditariklah 4 ini, dipindahkan ke komisi lain dulu. Kemudian dipilih 4 orang yang mereka percaya bahwa dia loyal betul pada pimpinan fraksi dan loyal betul pada petunjuk pimpinan partai untuk memilih orang untuk menggolkan jagoannya. Oke. Ya kan? Nah, kenapa kita? Ya karena dia nggak percaya ya sama 4 orang itu. Ya. Satu nggak percaya ya, kemudian atau 4 orang ini dianggap tidak mampu mempengaruhi itu anggota-anggota fraksi yang lain, atau tidak bisa berkomunikasi dalam rangka kita untuk memenangkan anggota BPK itu misalnya. Ini kalau pemilihan BPK ya. Maka 4 tadi setelah proses itu selesai, ketua BPK terpilih, jadi tarik lagi, dipasang lagi. Jadi ya begitulah fenomena yang terjadi. Artinya untuk situasi tertentu, fraksi masing-masing fraksi akan menyodorkan jagoan-jagoannya untuk menggolkan jagoan-jagoan mereka gitu. Karena misalnya gini, akan dipilih 3 anggota BPK misalnya. 3 BPK, maka yang berpeluang tentu partai-partai besar. Ya, misalnya di komisi 11 itu
PDI Perjuangan misal ya, jadi PDI Perjuangan 15 misalnya. Oke. Kemudian Gerindra 11, ya. Golkar misalnya 10. Maka ketika memilih 3 orang ini, bergabunglah misalnya PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Lebih-lebih itu politik. udah hampir 40 orang anggotanya. Maka partai-partai kecil itu gak akan bisa punya kekuatan apa-apa. Maka akan ada sisi gelapnya, itu akan ada kompromi politik. Kompromi politik, Ya, benar. bisa anggota BPK itu 5 atau 7 orang, maka yang pertama diganti 3 orang, maka boleh dilihat itu anggota BPK itu yang terpilih itu misalnya dari pimpinan partai atau unsur partai politik. Oke. Maka yang terpilih pasti itu adalah wakil dari partai-partai besar, ya. Karena memang ketika pemilihan itu terjadi itu one man one vote, ya. Walaupun anggota paksinya 14 misalnya, maka dihitung adalah 14 suara. Benar. Ya. Jadi bergabunglah partai besar 3 ini, kemudian duduk bersama-sama siapa yang akan kita putuskan. Nah kalau 3 ini ya kita bagilah 1-1 atau 2-1. Ya misalnya 2 PDI Perjuangan, 1 Gerindra. Ya untuk yang akan datang barulah gilirannya Golkar dong. PDI Perjuangan sudah masuk. Kira-kira begitulah. Siap. Jadi di DPR itu kompromi politiknya itu luar biasa. Pertanyaannya, kalau partai kecil bisa apa? Bisa ikut-ikut aja. Jadi follower aja Bang. suara iya. Dia bukan translator, ya. Dia adalah follower. Dia lihat mana yang memungkinkan maka mereka akan ikut. Biasanya partai-partai besar itu mengambil inisiatif untuk melakukan lobby-lobby itu dan saya pikir itu adalah hal yang wajar, ya. Sisi gelap tapi terang. Artinya itu bisa ditebak hasilnya seperti apa. Itu kalau pemilih orang. Bagaimana kalau misalnya soal duta besar? Oke. Pemilihan atau pengesahan Panglima TNI yang diputuskan oleh Komisi 1, ya. Walaupun dalam bunyi undang-undangnya harus persetujuan DPR, biasanya Presiden akan mengirimkan 1 nama, ya, kepada Komisi 1 untuk kemudian diadakan fit and proper test oleh Komisi 1 dan biasanya tidak ada perdebatan. Artinya tidak ada perdebatan, tidak akan ada penolakan, ya. Karena sudah kalau dia polisi Kompolnas kan sudah menggodok itu ke Komisi 3. Biasanya fit and proper test terjadi, kemudian setelah itu ya ditetapkan, ya. Setelah mendengar apa visi misi dari Panglima TNI atau Kapolri, walaupun sebenarnya tidak ada visi Panglima TNI, yang ada itulah visi Presiden, ya. Tidak mungkin visi Presiden dan visi Panglima TNI itu akan berbeda, itu tidak mungkin, karena Panglima tertinggi TNI dan Polri itu adalah Presiden, ya. Biasanya sih DPR itu akan di komisi itu akan ikut dan kemudian hasil itu akan disampaikan dalam sidang paripurna dan kemudian ketok palu, nah tinggal Presiden melantik Panglima TNI dan Kapolri. Kira-kira seperti itu. Oke, Abang Da tadi sampaikan bahwa fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari partai dalam menentukan susunan kelengkapan keanggotaan mereka di DPR seperti itu, Bang. Ya. Nah, Abang juga tadi sebutkan bahwa itu terjadi konsultasi antara pimpinan partai dengan fraksi. Ya. Pertanyaan saya, Bang Da, menentukan seseorang itu menjadi ketua komisi atau jadi anggota komisi tertentu itu pure oleh kepentingan partai atau ini maaf Bang Da ya, atau ada kepentingan individu ketua umumnya di situ kah? Karena mungkin ada apa namanya relasi politik, kemudian relasi bisnis dan sebagainya. Karena Bang Da pasti tangkap isu-isu seperti itu, walaupun mungkin dibuka secara gamblang seperti itu, Bang. Gimana, Bang? Ya, menentukan seseorang menjadi ketua komisi itu kan di dalam aturannya tidak ada peran ketua umum atau peran partai politik. Itu perannya praksi. Ya. Tapi itu kan yang wajah depan. Sekali lagi itu panggung depan politik Indonesia. Tapi panggung belakangnya ketua umum dan sekjen. Sahnya keputusan suatu partai politik itu ketika ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, baru KPU menerima. Karena itu undang-undang. Jadi di partai itu dewa pertama itu adalah ketua umum, dewa kedua itu adalah sekjen. Kemudian kalau misalnya apakah fraksi itu akan mempertimbangkan masukan dari ketua umum? Saya rasa pasti, karena namanya perpanjangan tangan partai di DPR. Apakah untuk memutuskan orang itu ada soal subjektivitas pribadi ketua umum? Saya pikir pasti. Ya,
walaupun ada unsur objektivitas juga. Iya. Ya. Lucu juga kalau misalnya orang tidak punya pengalaman, tidak kelihatan leadershipnya, kemudian memimpin sebuah komisi yang luar biasa ya. Strategis itu kan 1, 3 ya. Iya. 11 kira gitu. 2. Nah, itu kita anggap akan bersinggungan dengan hukum dan politik Indonesia. Itu 1 dan 3. 2 soal pemerintahan dalam negeri. Itu ya, itu kita kan komisi 3 1, 2, 3 itu soal triumvirat. Benar. Ya, Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri, kemudian 2 itu Menteri Dalam Negeri, 3 Kapolri ya. Pasti 3 itu yang kemudian sering diliput oleh media. Benar. Nah, pasti subjektivitas pimpinan partai itu mungkin menyumbang 70-80%. Sampai 70%. Ya, 20% itu soal kemampuan dan lain-lain ya. Karena sekali lagi dia harus membawa visi dari partai politik atau perjuangan partai politik yang ada di DPR. Ya. Pertanyaannya, apakah begitu berkuasa seorang ketum? Saya pernah ngomong, siapa pemimpin Indonesia sebenarnya yang mengatur Indonesia ini? Apakah presiden? Menurut saya itu wajah depan. Wajah belakangnya? Wajah belakang itu ketua umum dan sekjen partai. Kenapa Bang? Nah, kalau gini, yang menguasai Indonesia ini hanya 11 saja. 11 ketua umum. Oh, ya? Oke, paham. Kalau 11 ketua umum itu duduk dalam satu meja bersama-sama seperti ini. Dan kemudian bicara, oke, hari ini kita untuk menghemat biaya. Ya. Gak usah pemilu. Gak usah pilpres. Karena menghabiskan uang 100 triliun lebih. 111 triliun misalnya. 111 triliun itu kalau kita bangun jembatan itu bisa nyambung antara Pulau Jawa dan Sumatera, Selat Sunda dengan 100 triliun ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau nggak ada pemilu ya sudah kita bagi-bagi aja. Ya. Bahwa ini misal ya. Misalnya Pak Jokowi 2,5 tahun, habis itu ganti 2,5 lagi Prabowo misalnya. Misal ya. Maka tidak habiskan uang, simple dan sebagainya. Bisa nggak terjadi? Bisa. Sepanjang ketua umum sekjen tanda tangan. Kemudian menghadap KPU, kami nggak ada mau ikut pemilu. Kami tidak mau ngasih caleg, kami nggak masuk capres, kami mau bagi-bagi dan sudah sepakat oleh pimpinan partai politik. Artinya penguasa negeri ini ada 11 orang itu. 11 orang plus 11 sekjennya. Itulah sebenarnya penguasa politik Indonesia. Oke? Sekarang misalnya soal penundaan pemilu yang dihembuskan pada isu yang beberapa bulan yang lalu. Iya. Kalau 11 partai ini sepakat menunda pemilu, tertunda pemilunya. Urusan penyelenggaraan negeri ini ditentukan oleh 11 ini. Karena nanti 11 orang ini akan memerintahkan anggota dewannya yang total 580 sekian itu, kamu begini ya keputusannya, semua kan A. Itulah faktanya, bahwa itu nanti akan dibantah. Wah, kata DPR enggak lah ini loh. Kalau Anda enggak, saya pecat loh kamu. Ganti. Itulah wajah politik Indonesia. Kalau kita kecil lagi, 11 itu ketua umum dan sekjen. Enggak ada itu. Di DPR itu berteriak-teriak memperjuangkan aspirasi daerahnya. Yang ada itu aspirasi ketua umumnya. Aspirasi sekjennya. Itu fakta. Nah, itu sisi gelapnya. Jadi menurut saya nih, kalau melihat perdebatan itu selesai itu ketika ketua umum bertemu berkumpul dan bersepakat. Ya, makanya presiden lebih gampang untuk mengatur DPR yang 590, panggil aja 11 ketua umumnya. Makanya ngobrol-ngobrol di sana, begini kita akan begono, kita begini, setuju, berubah. Makanya banyak orang mempertanyakan sistem politik kita, Bang Dayap. Ya. Presidensial tapi parlementer sebenarnya. Ya. Presidensial rasa parlementer. Iya. Itu kira-kira. Oke, Abang Da, segitu kuatnya pengaruh seorang ketua umum dan sekjen dalam dinamika perpolitikan di tanah air seperti Abang Da. Dalam sejarahnya, Abang Da pernah melihat pengalaman enggak gitu atau mencermati bahwa seorang ketua fraksi itu berani menentang ketumnya atau sekjennya dalam menentukan siapa-siapa saja yang ada di komisi di suatu partai tertentu. Oh, jadi menurut saya sih bukan melawan, tapi diam-diam ya meletakkan orang tanpa konsultasi, ya si A si B, kemudian memutuskan sesuatu tanpa konsultasi kepada partainya. Kadang-kadang nih ketua fraksi ini merasa lebih besar daripada sekjennya, daripada ketumnya. Dia merasa karena dialah
menurut undang-undang yang Iya. menentukan kemana arah anggota DPR yang bergabung dalam fraksi itu. Ya, nah kadang-kadang mungkin karena ada unsur subjektifnya ketua fraksi untuk memutuskan sesuatu. Kalau dia maunya A tapi ketua umum maunya B, dia diam-diam memutuskan sendiri. Itu banyak terjadi, makanya kadang-kadang pimpinan fraksinya nggak panjang umurnya. Ya jadi tiba-tiba diganti mendadak gitu. Oh. Itu saking mendadaknya itu sama kayak ini bajai belok tiba-tiba. Hanya dia dan Tuhan yang tahu Bang Das. Itu kira-kira sistem gelap di parlemen. Kalau saya mendatangi kantor kementerian itu nggak kelihatan, wartawan nggak tahu saya karena urusan saya urusan yang gelap-gelap. Jadi urusan yang sifatnya lobby-lobby dan dia tidak mau dia diketahui oleh media bahwa dia itu anggota DPR. Anggota DPR harus loyal dan menjaga perasaan. Ini ingat ya, saya sampaikan kepada teman-teman yang anggota DPR hari ini, baik provinsi kota-kota, rawat perasaan pimpinan partai. Satu. Rawat perasaan. Yang kedua, rawat dan jaga perasaan rakyat pemilih.